Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky di usia Banda Nugraha dari kelas 1246 dengan nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan materi kapasitor beserta pengisian dan pengosongan kapasitor yang dilakukan di aplikasi PET Colorado. Di sini saya sudah memasuki kapasitor lab yang basic. Kita coba yang kapasitansi terlebih dahulu. Nah, sepertinya tampilannya kita kosongkan dulu. Nah, di sini sudah ada diberi rangkaian yang disertai sumber tegangan baterai. Di sini ada plat. Di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan. Nah, kapasitor adalah alat elektronika yang mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik yang dihasilkan oleh muatan pada keping kapasitor. Nah, kapasitor keping sejajar terdiri dari dua buah keping ini platnya yang berperan sebagai konduktor dan diantaranya dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kita dari pertama, di sini sudah ada rangkaian ya, ada baterai, ada rangkaiannya bisa ditutup, bisa dibuka. Di sini ada separation jaraknya, bisa diubah-ubah. Di sini juga luas areanya bisa diubah-ubah. Kita ke plate charge. Nah, apabila baterainya di 1,5 volt, terlihat di sini ada muatan positif di atas, negatif di bawah. Semakin besar tegangannya, semakin banyak juga muatannya. Apabila muatannya diturunkan, muatannya semakin sedikit. Nah, apabila baterainya berada di min 1,5 volt, muatan positifnya berada di bawah plat, bukan di atas lagi. Selanjutnya di sini ada bar grafik kapasitansi. Kita coba ke 1,5 volt lagi. Kita coba jaraknya kita dekatkan. Nah, semakin dekat jaraknya atau semakin rapat, kapasitasnya semakin besar. Apabila jaraknya dipisahkan dengan jarak yang besar, kapasitasnya semakin kecil. Baik, kita coba apabila luas areanya diperbesar, muatannya semakin banyak, kapasitasnya juga semakin besar. Apabila luas area diperkecil, muatannya semakin sedikit dan kapasitasnya juga semakin sedikit. Lalu di sini ada top plate charge, muatan sama energi yang tersimpan. Di sini sama ya, kalau jaraknya diperkecil, angka-angka di sini semakin besar, dan kalau diperbesar jaraknya, angkanya semakin kecil. Begitu pula dengan luas area, apabila diperbesar angkanya semakin besar, dan apabila diperkecil luas areanya, angkanya semakin kecil. Nah, berarti kapasitor itu berpengaruh kepada kapasitansi, luas area, dan jarak. Nah, kapasitor itu sebanding berarti dengan kapasitansi, juga sebanding dengan luas area, karena apabila semakin besar luas areanya, semakin besar juga karena kapasitansinya. Tetapi berbanding terbalik dengan jarak, karena apabila jaraknya kecil, kapasitasnya semakin besar, atau kapasitor besar, kapasitornya nilainya besar. Kalau jaraknya besar, kapasitornya kecil, berarti terbalik kan. Berarti kapasitor bisa dinyatakan sebanding dengan kapasitansi dan luas area, dan berbanding terbalik dengan jarak. Berarti bisa dirumuskan dengan C sama dengan kapasitansi dikali luas area dibagi jarak. Lalu di sini ada electric field, arah elektron. Di sini apabila jaraknya dekat kan elektron banyak, kalau dijauhin jaraknya, elektronnya semakin sedikit. Begitu pula dengan luas area, apabila diperbesar muatannya semakin banyak, dan apabila diperkecil muatannya semakin sedikit. Berarti di sini kapasitansi berbanding dengan muatan ya, sebanding. Lalu di sini kita coba memakai voltmeter. Kita coba hubungkan. Nah, apabila baterainya di 1,5 volt, di sini
antara angka min 1,5, berarti berbanding terbalik. Nah, apabila baterainya min 1,5 volt, di sini 1,5 volt. Nah, berarti kapasitor berarti berbanding terbalik dengan tegangannya. Nah, bisa dikatakan tadi bahwa kapasitor tuh sebanding dengan muatan tetapi berbanding terbalik dengan tegangan, atau bisa dirumuskan dengan C sama dengan Q per V, dengan C itu kapasitor, Q muatan, dan V itu tegangan. Lalu di sini ada current direction arah elektron ya. Di sini muatan positif ke negatif dan sebaliknya. Sekian untuk yang kapasitansi. Kita lanjutkan ke bola lampu, light bulb. Oke. Di sini sudah ditambahkan lampu ya, dan di sini saya akan membahas mengenai pengisian serta pengosongan pada kapasitor itu sendiri. Kita ini dulu. Baik. Ini rangkaiannya sudah tertutup. Kita coba naikkan ke 1,5 volt dan diperbesar aja nilai-nilainya. Oke. Kita coba. Nah, ini besar banget ya nilainya. Jadi apabila kita isi pada kapasitor melalui baterai, arus akan mengalir dari sumber tegangan atau baterai menuju kapasitor. Nah, seiring lamanya waktu pengisian, tegangan pada kapasitor akan semakin naik. Nah, apabila sudah terisi, kita coba lepaskan. Nah, apabila kita kosongkan, lampu tetap menyala, tapi semakin lama semakin redup dan angka-angkanya berkurang di sini. Nah, di sini waktu untuk pengosongannya lama ya, karena di sini kita memakai jarak yang kecil dan luas area yang besar. Jadi semakin lama waktu untuk pengosongan pada lampunya, pada kapasitor. Di sini masih ada ya. Oke, sudah sebetulnya. Nah, apabila kita coba rangkaiannya kecil aja seperti ini, muatannya sedikit, kita coba isi selama kurang lebih 10 detik. Kita coba lepas dan nah, pengosongan semakin cepat ya, karena di sini pengisiannya juga cepat. Nah, di sini tuh bisa disimpulkan bahwa pada proses pengisian kapasitor di sini yang terjadi pada rangkaian tertutup, dimana pada saat diisi, arus itu akan mengalir dari sumber tegangan baterai menuju ke kapasitor. Nah, seiring dengan lamanya waktu pengisian, maka tegangan pada kapasitor akan semakin naik. Bisa dilihat daripada angkanya. Lalu kapasitor akan terisi oleh muatan-muatan listrik. Nah, arus akan berhenti ketika tegangan kapasitor sama dengan tegangan sumber atau baterai. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula muatan yang tersimpan. Nah, pada proses pengosongan kapasitor terjadi saat salah satunya dimatikan, sehingga tidak ada arus yang mengalir dari sumber tegangan ke kapasitor. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.